Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Cilacap Utara, yang kami hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Cilacap Utara, yang kami hormati Kepala Sekolah Cilacap Utara, yang kami hormati Ketua KKK PAI dan pengurus Cilacap Utara, yang kami hormati Guru Pendidikan Agama Islam Cilacap Utara. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan nikmat tak terukur. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, bukan hamba yang kufur. Salawat beruntaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang-terang dengan adanya dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besi itu kuat. Sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Dan api pun panas. Tapi sepanas-panasnya api bisa dipadamkan oleh air. Air pun kuat. Namun air juga bisa dikalahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalangi oleh gunung. Gunung itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya gunung, berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia pun kuat, tapi berapa banyak manusia dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Iman yang paling kuat, iman yang paling penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai sholat tarawih biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya. Kita tidak meminta banyak harta, tingginya jabatan, namun yang kita minta, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, berikanlah kami, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya. Sebenarnya iman itu apa sih? Dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa aulun bil arkan wal aqdun bil janan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mewujudkan dalam tindakan. Jadi 6 rukun iman itu selain kita ucapkan dengan lisan, mantapkan dalam hati, wujudkan dalam tindakan. Kalau iman kita sudah kuat, iman kita sudah sempurna, insya Allah seluruh perintah Allah bisa kita kerjakan. Dan sebaliknya, seluruh larangan Allah
bisa kita tinggalkan. Yang penting bagaimana? Yang penting imannya kuat, mantap. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mulai dengan ya ayyuhan nas, tapi Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena tidak semua manusia bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi insya Allah semua orang yang beriman pasti bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena yang namanya puasa itu bukan masalah besar-besaran otot, bukan masalah sehat-sehatan badan, bukan masalah kuat-kuatnya fisik. Tapi puasa tentang seberapa kuat keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap agama Islam, terhadap Rasul-Rasul Allah, terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara meningkatkan iman? Dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ada 3 cara memperkuat iman. Yang pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Inilah yang kemudian bisa meningkatkan iman. Marilah kita mulai dari sekarang, rajin membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak, yang penting istiqomah, konsisten, terus menerus. Apalagi ini di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita hayati ciptaan Allah. Betapa Allah itu luar biasa, telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terbentang luas. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh sekecil apapun, walaupun itu hanya sekedar menyingkirkan batu di tengah jalan. Yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.